Selama bertahun-tahun, Ed Gein berdiam diri di dalam rumah yang sangat berantakan di Plainfield, Wisconsin. Di rumah tersebut, dia menguliti dan memotong-motong korbannya untuk membuat segala sesuatu mulai dari kursi hingga body suit. Beberapa orang yang hobi menonton film horor klasik seperti Psycho tahun 1960, The Texas Chainsaw 1974, atau The Silence of the Lambs tahun 1991, yang mungkin mereka tidak tahu bahwa penjahat yang menakutkan dalam ketiga film ini semuanya didasarkan pada seorang pembunuh di kehidupan nyata, yaitu Ed Gein, yang disebut juga dengan Butcher of Plainfield. Ketika polisi memasuki rumahnya di Plainfield, Wisconsin pada November 1957 untuk menyelidiki hilangnya seorang wanita setempat, mereka masuk ke sebuah rumah Ed yang sangat mengerikan. Mereka tidak hanya menemukan wanita yang mereka cari dengan kondisi terbalik dan dikuliti dengan posisi digantung di pergelangan kakinya, tetapi mereka juga menemukan sejumlah benda mengejutkan dan mengerikan yang dibuat oleh Ed Gein. Polisi menemukan tengkorak, organ manusia, dan perabot mengerikan seperti kap lampu yang terbuat dari wajah manusia dan kursi berlapis kulit manusia. Tujuan Gein, seperti yang kemudian dia jelaskan kepada polisi, adalah membuat setelan kulit untuk membangkitkan kembali ibunya yang telah meninggal, yang telah menjadi obsesinya selama bertahun-tahun. Baiklah, mari kita mulai plot ceritanya. Lahir dengan nama Edward Theodore Gein pada 27 Agustus 1906 di La Crosse, Wisconsin, Ed tumbuh di bawah pengaruh ibunya yang religius dan dominan di rumah tersebut. Namanya adalah Augusta. Dia membesarkan Ed dan saudara laki-lakinya Henry untuk percaya bahwa dunia ini penuh dengan kejahatan, bahwa wanita adalah tempatnya dosa, dan bahwa minuman dan keabadian adalah alat dari iblis. Untuk melindungi keluarganya dari kejahatan yang dia yakini mengintai di setiap sudut kota, Augusta bersikeras agar mereka pindah dari La Crosse ke Plainfield. Plainfield adalah sebuah desa di Will County, Illinois, Amerika Serikat. Seperti desa kecil lainnya, penduduk di Plainfield tidak banyak. Di daerah itu rata-rata mereka mengenal satu sama lain dan memiliki peran masing-masing untuk desanya. Namun Augusta menyuruh keluarganya menetap di daerah pinggiran karena dia percaya bahwa tinggal di kota akan merusak kedua putranya yang masih kecil. Akibatnya, Ed Gein hanya meninggalkan rumah pertanian keluarganya yang terisolasi untuk pergi ke sekolah. Tetapi dia tidak bisa berbaur dengan teman-teman sekelasnya karena didikan dari ibunya yang melarang anak-anaknya untuk berbaur dengan masyarakat. Karena cara bergaulnya yang aneh dan kadang suka tertawa terbahak-bahak sendiri, Ed Gein sering menjadi bahan buli teman-temannya. Terlepas dari semua ini, Ed sangat memuja ibunya, sementara ayahnya adalah seorang pecandu alkohol yang juga tidak pernah bergaul yang meninggal pada tahun 1940. Dia menyerap pelajaran tentang kehidupan yang diberikan oleh ibunya dan tampaknya dia menerima pandangan dunianya yang keras dan menyeramkan. Meskipun Henry kakak Ed sering menentang apa yang dikatakan Augusta, Ed selalu menuruti kata-kata ibunya. Jadi, tidak mengherankan jika korban pertama Ed kemungkinan besar adalah kakak laki-lakinya sendiri, yaitu Henry. Kemudian pada tahun 1944, Ed dan Henry mulai membersihkan beberapa tumbuhan mengganggu di ladang mereka dengan membakarnya. Saat mereka bekerja, api itu membesar dan menjadi semakin besar. Dan akhirnya mereka memanggil petugas pemadam kebakaran. Dan ketika petugas pemadaman kebakaran tiba untuk memadamkan api, Ed memberitahu mereka bahwa Henry tidak dapat ditemukan. Tubuhnya ditemukan segera setelah itu, terlungkup di rawa, mati karena sesak nafas. Hal itu sepertinya terlihat seperti kecelakaan tragis, tapi kebetulan atau tidak, kematian Henry membuat Ed Gein dan Augusta bisa tinggal di rumah tersebut tanpa ada yang membangkang. Mereka tinggal di sana dalam isolasi selama sekitar 1 tahun, sampai kematian Augusta pada tahun 1945. Kematian ibunya membuat Ed mengalami kemunduran dalam psikis dan mentalnya, karena selama ini dia selalu bergantung dengan ibunya untuk segala keputusannya. Setelah kematian Augusta, Ed Gein mengubah rumah itu menjadi tempat suci untuk mengenangnya. Dia merawat kamar yang ibunya gunakan, menjaganya dalam kondisi bersih, seperti dia merawat ibunya sendiri. Tinggal sendirian, jauh dari kota, dia mulai tenggelam dalam obsesinya. Ed mengisi hari-harinya dengan belajar tentang eksperimen medis Nazi, mempelajari anatomi manusia, mengkonsumsi film porno. Meskipun dia tidak pernah mencoba berkencan atau pacaran dengan wanita di kehidupan nyata, dia juga membaca novel horor. Sedikit demi sedikit dia menumbuhkan fantasinya yang sakit, yang tidak disadari oleh siapapun di daerah tersebut.
Memang, selama 1 dekade penuh, tidak ada yang terlalu memikirkan daerah tempat tinggal Gain. Namun semuanya berubah pada November 1957, ketika seorang pemilik toko perkakas lokal bernama Bernice Worden menghilang. Tidak meninggalkan apa-apa selain noda darah di lantai tokonya. Worden adalah seorang janda berusia 58 tahun. Dia terakhir terlihat di tokonya dan pelanggan terakhirnya tidak lain adalah Ed Gein yang pergi ke toko untuk membeli 1 galon antifreeze atau cairan anti beku untuk mesin. Saat itu polisi segera pergi ke rumah Ed untuk penyelidikan dan mendapati diri mereka seperti berada di rumah hantu. Di sana, pihak berwenang menemukan apa yang kemudian menginspirasi film-film horor seperti Silence of the Lambs, Psycho, dan Texas Chainsaw Massacre. Segera setelah penyelidik masuk ke rumah Ed, mereka menemukan Bernice Worden di dapur. Tubuhnya digantung dan dikuliti, pergelangan kakinya diikat ke tiang rumah. Ada juga tulang yang tak terhitung jumlahnya, utuh dan terfragmentasi. Ada juga tengkorak yang ditusuk di tiang ranjangnya. Ditemukan juga mangkuk serta peralatan dapur yang terbuat dari tengkorak manusia. Namun, yang lebih buruk dari itu adalah barang-barang rumah tangga yang dibuat Ed dari kulit manusia. Pihak berwenang menemukan kursi berlapis kulit manusia asli, keranjang sampah yang terbuat dari kulit, legging yang terbuat dari kulit kaki manusia, ada juga topeng yang terbuat dari wajah manusia, ikat pinggang yang terbuat dari puting susu, sepasang bibir yang digunakan sebagai tali pengikat jendela, korset yang terbuat dari seorang wanita, dan kap lampu yang terbuat dari wajah manusia. Bersama dengan barang-barang yang terbuat dari kulit, polisi juga menemukan berbagai bagian tubuh yang terpotong-potong, termasuk kuku, 4 hidung, dan alat kelamin 9 wanita berbeda. Mereka juga menemukan sisa-sisa dari Mary Hogan, penjaga kedai yang hilang pada tahun 1954. Ed Gein dengan mudah mengakui bahwa dia telah mengumpulkan sebagian besar jenazah dari 3 kuburan lokal di daerahnya, yang mulai dia kunjungi 2 tahun setelah kematian Augusta. Dia mengatakan kepada polisi bahwa dia pergi ke kuburan dalam keadaan linglung, mencari mayat yang menurutnya mirip ibunya. Ed pun menjelaskan alasannya. Dia mengatakan kepada pihak berwenang bahwa dia ingin membuat setelan wanita sehingga dia bisa menjadi seperti ibunya. Setelah penangkapan Ed, pra persidangan dilakukan dan dia dinyatakan tidak bersalah dengan alasan gangguan jiwa pada tahun 1957 dan dikirim ke Central State Hospital untuk kriminal yang mengalami gangguan jiwa, di mana dia diagnosis menderita skizofrenia. Kemudian, rumah Ed Gein secara misterius terbakar habis. 10 tahun kemudian, Ed dianggap layak untuk diadili dan dihukum karena pembunuhan Bernice Worden. Tetapi hanya Bernice Worden. Dia tidak pernah diadili atas pembunuhan Mary Hogan karena negara melihatnya hanya buang-buang dana persidangan. Karena Ed gila, mereka beralasan bagaimanapun juga dia akan menghabiskan sisa hidupnya di rumah sakit jiwa. Tapi itu menimbulkan pertanyaan yang mengerikan karena tidak ada penyelidikan lebih lanjut berapa banyak orang yang dibunuh Ed Gein sebenarnya sampai kematiannya pada tahun 1984 pada usia 77 tahun. Dia hanya mengaku membunuh Worden dan Hogan. Untuk 40 mayat lain yang polisi temukan di rumahnya, dia mengklaim telah mengambilnya sendiri dari kuburan. Dengan demikian, kita mungkin tidak pernah tahu berapa banyak orang yang menjadi korban dari Butcher of Plainfield. Tapi yang pasti, Ed Gein berdiri sebagai salah satu pembunuh berantai yang paling mengganggu dalam sejarah. Dia juga dipandang sebagai inspirasi bagi Norman Bates, nama seorang tokoh di film Psycho yang begitu mencintai ibunya. Ada juga Leatherface yang mengenakan kulit saat melakukan kejahatannya. Dan juga dari Texas Chainsaw Massacre dan The Silence of the Lambs. Film-film itu cukup untuk membuat takut penonton film di masa itu. Tapi mereka tidak seseram kisah kehidupan nyata dari Ed Gein sendiri. Terima kasih buat beberapa kalian yang masih stay sampai menit ini. Gua Adam pamit, sampai jumpa.